Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 971 tak tertandingi. Ditambah lagi, kamu punya aku di sini. Untuk apa kamu membutuhkan patungku? Dion mengangguk mengakui, ini benar. Ledakan. Dion jatuh dengan keras ke tanah sebelum muncul kembali. Dengan melihat sekeliling sekilas, dia menyadari bahwa perkiraannya tentang jumlah waktu yang dibutuhkan orang lain untuk sampai ke sini sangatlah tepat. Wilayah luarnya benar-benar kosong kecuali berbagai patung sejauh mata memandang. Kemungkinan besar siapapun yang bisa masuk secepat itu akan segera melakukan apa yang dilakukan Ri dan bergegas menuju wilayah tengah. Dion menyeringai. Jika teoriku benar, aku punya waktu hampir setengah hari untuk membuat kekacauan di sini. Jangan marah padaku, pemilik menara. Salahkan fakta bahwa aku terlalu jenius. Aku harus mulai dengan siapa? Tiba-tiba terdengar suara tawa yang riuh. Nak, dengan bakat burukmu, kamu bisa melupakan untuk beresonansi dengan salah satu dari kami. Dari apa yang dia lihat, Dion adalah pengumpul esensi tahap 1 meski sudah sangat tua. Selain itu, patung-patung ini memiliki kemampuan untuk menguji bakat yang sesuai dari orang-orang yang mereka pilih, sehingga mereka semua dapat melihat bahwa Dion hanya memiliki meridian kelas 7. Siapa yang akan memilih orang seperti itu? Namun, saat dia berbicara, suara lain memanggil. Diam, Pertapa, nak, apakah kamu bersedia beresonansi denganku? Bakat pengembangan tubuhmu berada pada tingkat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Serangkaian suara terdengar. Semua penggarap tubuh menginginkan persetujuan Dion, para penggarap energi memandangnya dengan jijik, sementara para penggarap jiwa tetap diam. Entah kenapa, mereka bisa merasakan jiwa Dion. Namun, pada saat yang sama, mereka merasakan tekanan luar biasa yang datang dari sana yang mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk memintanya menerima warisan mereka. Jelas sekali bahwa kemampuan menara epistemik dalam menilai bakat jauh melampaui kuadran ke-98. Itu bisa secara langsung mengabaikan fakta bahwa jiwa Dion disegel dan melihatnya dengan mudah. Satu-satunya alasan mereka tidak bisa merasakan jiwanya adalah karena jiwanya terlalu sombong. Dion tidak terkejut dengan reaksi ini. Mungkin ada yang merasa aneh jika patung-patung yang seharusnya menjadi orang-orang jenius di zamannya begitu bersemangat untuk menyerahkan warisannya kepada orang-orang jenius lainnya. Namun, ada penjelasan sederhana untuk ini, karma. Untuk alasan yang sama para leluhur setuju untuk memasuki keadaan setengah mati untuk memperpanjang hidup mereka dan melindungi klan mereka dari bahaya. Patung-patung ini menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak karma baik dan dengan demikian dilahirkan dengan lebih banyak bakat di kehidupan mereka selanjutnya. Namun, mereka tidak akan bisa mendapatkan imbalan ini sampai mereka menyerahkan warisan mereka dan menghilang dari lembah. Mengapa mereka tidak menyerahkan warisan mereka kepada orang jenius manapun yang mereka temui saat itu? Alasannya juga sederhana. Bagaimana Anda bisa mendapatkan banyak karma baik dengan menyerahkan warisan Anda kepada seseorang yang biasa-biasa saja? Jika jenius yang Anda pilih tidak mencapai banyak hal dengan warisan Anda, maka karma yang Anda terima akan lebih kecil jika dibandingkan. Nak, aku menemukan teknik tinju ini di dunia warisan seorang ahli formasi Dao ketika aku masih seorang pengumpul esensi. Ini sombong dan sempurna untuk pria seperti kita, terimalah warisanku. Jangan dengarkan dia, teknik tinju tidak ada gunanya. Tidakkah kamu ingin membuat wanita dalam hidupmu terkesan? Aku tahu pria ramah tamah sepertimu pasti punya lebih dari satu. Untuk mencapai prestasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Lebih baik dari teknik menendang? Konyol, teknik telapak tangan lebih unggul. Bodoh, apa yang lebih sombong daripada menggunakan satu jari untuk menatap lawanmu dengan jijik? Bayangkan jari surga turun dari langit. Menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap dan menghancurkan semua yang terlihat. Apa gunanya teknik tanpa kekuatan? Dengar nak, aku punya teknik mencuri kehidupan yang secara langsung mencuri kekuatan dari lawanmu di setiap pertukaran. Betapa sombongnya itu, Baf, teknik life stealing yang menyedihkan? Apakah matamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa pedang di punggungnya sudah memiliki fungsi seperti itu? Mengapa dia menginginkan warisan orang bodoh sepertimu? Dengar, nak, kebenaran dari teori Vena rahasia adalah apa yang kita para kultivator tubuh nikmati. Tidakkah kamu ingin mempelajari cara menggunakan api rahasiamu untuk menyerap esensi kehidupan bahkan dari tanaman di tanah? Bayangkan bisa berubah ribuan mil ke gurun terpencil dengan satu nafas dan mengubah semua itu menjadi kekuatanmu sendiri. Dasar bajingan tak tahu malu. Apa bedanya dengan mencuri nyawa? Orang kampungan, kamu pikir semua orang sama bodohnya denganmu? Teknik mencuri nyawamu membutuhkan sentuhan. Saat lawan menyadari apa yang terjadi, kamu pikir akan sangat mudah untuk terus mencuri kekuatan dari mereka? Teknikku jelas dari tingkat yang jauh lebih tinggi. Apakah musuh siap atau tidak? Itu tidak relevan karena mereka bergantung pada tanah di bawah kaki kita. Nak, lupakan bajingan-bajingan ini. Tidakkah kamu ingin membentuk tubuh yang tidak bisa dihancurkan?
Tubuh yang mampu memasuki pusat matahari yang paling ganas sekalipun, untuk masuk ke dalam inti jurang tingkat Dao tanpa meninggalkan satupun pun menggaruk kulitmu. Memiliki kulit yang diukir dari batu giok dan tulang yang direndam dalam berlian. Untuk memiliki darah seperti lautan yang mengamuk dan binatang buas yang ganas seperti naga. Itulah yang bisa kuberikan padamu. Kau sangat puitis sekali, tapi tak seorang pun di antara kalian yang bisa memberinya apa yang bisa kuberikan padanya. Omong kosong, mereka semua berteriak serempak. Roh patung itu muncul, mencibir ke sekeliling. Yang paling tidak dimiliki oleh kami para pejuang bela diri adalah waktu. Tidakkah Anda ingin menyelesaikan semuanya dalam separuh waktu? Atau bahkan mungkin sepertiga dari waktu tersebut? Apakah Anda ingin mempelajari 2 atau bahkan 3 hal sekaligus? Aku bisa memberimu warisan teori Vena rahasia yang bisa kamu gunakan untuk membangun hingga 2 klon lain dengan kekuatan yang setara dengan milikmu. Roh itu tidak berhenti sejenak pun. Tidak membiarkan orang lain berbicara. Bagian terbaik dari teknik ini adalah Anda dapat menyatu dengan klon Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda jika Anda menganggapnya benar. Terjebak di leher botol? Gabungkan dengan klonmu. Ingin mendapatkan sifat bahan yang digunakan untuk membuat klonmu? Gabungkan dengan klonmu. Ingin memuaskan banyak wanita sekaligus? Gunakan klonmu. Pada titik ini, patung-patung budidaya energi itu benar-benar terpana. Faktanya, jika ada orang jenius di luar yang menyaksikan adegan ini, mereka akan sangat terkejut. Meskipun ini hanya lingkar luar lembah. Kejeniusan apa yang pantas berada di sini dan tidak sombong? Namun mereka semua bersujud di depan seorang anak kecil di dunia persilatan. Memintanya untuk mengambil warisan mereka. Ini keterlaluan. Alasan utamanya adalah karena Dion telah menembus alam surga dengan tubuhnya. Patung-patung ini tidak mempunyai perlawanan terhadap hal seperti itu. Selain itu, ia telah menyatu dengan bakat pengembangan tubuh miliaran orang. Tidak heran mereka saling jatuh cinta. Namun, alasan mengapa patung-patung itu tercengang adalah karena alasan yang sangat berbeda. Mereka dapat menerima bahwa Dion memiliki bakat budidaya energi yang buruk tetapi bakat budidaya tubuh yang hebat. Yang tidak dapat mereka terima adalah kenyataan bahwa orang yang berbicara tentang teknik cloning tidak mencoba memberikan warisannya sendiri kepada Dion. Melainkan warisan dari klan di belakangnya. Kedua konsep ini sangat berbeda. Para jenius sebelumnya pada dasarnya menyerahkan pertemuan penting mereka. Hal-hal ini adalah milik mereka sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun tak satu pun dari mereka yang berani menyerahkan inti ajaran sekte dan marganya karena bukan hanya akan merusak karma mereka dengan bercampur. Ada kemungkinan karma baik yang mereka terima akan terpotong oleh marga dan sekte yang mengejar pilihan mereka. Jenius. Di dunia persilatan, ada tabu besar dalam menyebarkan ajaran inti sekte Anda. Meskipun mereka mungkin membiarkan teknik sekuler mereka beredar, tidak ada klan yang akan mentolerir ajaran inti mereka disebarluaskan. Ada hal lain, ajaran inti dari sebuah sekte yang dapat membesarkan para jenius yang layak berada di sini setidaknya berada pada level dewa, dengan peluang mencapai level mistik. Nilainya tidak ada bandingannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 972 roh. Roh patung itu menghela nafas. Sekteku sudah lama dimusnahkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, nak. Kesedihan yang tumpul menguasai mereka semua. Mengingat mereka hanyalah sepotong jiwa, mereka jelas bisa merasakan kejadian di jiwa mereka yang sebenarnya. Rupanya patung ini sudah cukup lama berada di sini untuk menyaksikan jatuhnya sekte tersebut. Bagaimanapun, mewariskan warisan seperti ini kepada seseorang yang berbakat sepertimu adalah hal yang baik. Setidaknya kita bisa melanjutkannya. Tidak perlu merasa buruk, ini sudah terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Saya hanya menunggu orang seperti Anda untuk mewarisi ajaran inti saya. Sayangnya, mereka yang berbakat seperti Anda tidak pernah berhenti di lingkar luar dan selalu langsung menembak. Pergi ke tengah, jadi aku hanya bisa menunggu. Dengan ini, semua orang menyadari beberapa hal. Pada saat yang sama, mereka semua diam-diam setuju untuk mengambil langkah mundur. Jelas sekali semangat ini lebih membutuhkan Dion daripada mereka. Meskipun mereka ingin tambahan karma Dion, setelah berada di sini bersama selama bertahun-tahun, mereka melihat patung tetangga mereka sebagai keluarga kedua. Siapa yang menghancurkan klanmu, senior? Mungkin aku bisa membantumu membalas dendam selama tidak bertentangan dengan prinsipku sendiri. Roh itu menggelengkan kepalanya. Klanku dihancurkan selama Perang Phoenix. Dari apa yang kudengar dari sesama roh di sini, mereka sudah lama punah, jadi tidak ada lagi balas dendam yang bisa dilakukan. Mata Dion berbinar karena sadar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu dengan pangeran muda dari klan Dewa Kerajaan Belmont, dia mencoba menawarkan hadiah berupa 2 bulu burung Phoenix. Saat itu, dia juga memberitahu mereka sejarah burung Phoenix dan bagaimana dulu ada lebih banyak kuadran. Hanya setelah Phoenix gelap merajalela dengan kemauan mati mereka, jumlahnya berkurang drastis. Sejauh yang Dion sadari, ketiga klan cabang Phoenix adalah musuh satu sama lain.
Bagian paling menjijikkan dari cerita ini adalah bahwa burung Phoenix Api dan Es hanya bersekutu untuk memisahkan orang tua Ametis, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian mereka. Dion benar-benar tidak mengerti mengapa klan tua itu begitu sibuk. Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai musuh hanya untuk bersekutu demi memisahkan pasangan yang sedang jatuh cinta? Omong kosong macam apa itu? Selain itu, karena burung Phoenix hitam adalah perwujudan kematian, semakin tua alam semesta, semakin kuat pertumbuhannya. Burung Phoenix Api dan burung Es, masing-masing merupakan perwujudan reinkarnasi dan kehidupan. Menurut niat surga, dimaksudkan untuk bersatu untuk menekan burung Phoenix hitam. Namun, mereka tidak melakukan hal tersebut, sehingga jumlah alam semesta yang hampir tak terbatas berkurang menjadi hanya 10.000. Aku tidak yakin seberapa akurat angka 10.000 itu mengingat keberadaan para penggarap jalur iblis. Kecuali mereka sudah bersembunyi di antara kita, apapun yang terjadi. Ceritanya berakhir dengan Ametis yang mengamuk karena kehilangan orang tuanya. Mengumpulkan kekuatannya sendiri untuk membasmi burung Phoenix dari keberadaannya sebelum dia melampaui dirinya sendiri. Dia mungkin juga telah menghancurkan burung Phoenix di alam transenden. Ini benar-benar membuat orang memahami kekuatan yang dimiliki Ametis. Burung Phoenix gelap bertanggung jawab menghancurkan alam semesta dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Namun Ametis membangun kekuatan yang mampu memusnahkan mereka semua hingga akhir. Pada saat itulah Dion teringat hal lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pangeran Belmont saat itu. Ada 3 tingkatan untuk binatang tertinggi dan juga 3 tingkatan untuk benih iman. Dasar, baru lahir dan leluhur. Selama ribuan tahun, peringkat leluhur tidak pernah digunakan sampai garis keturunan es dan api menyatu dengan kelahiran Ametis. Tidak heran dia begitu kuat. Sepertinya dia punya satu lagi istrinya yang tidak bisa dia marahi. Sepertinya kita punya takdir, senior. Kata Dion sambil tersenyum. Oh, bagaimana? Istriku adalah pewaris benih kepercayaan Ametis. Jadi, bisa dikatakan, aku ada hubungannya dengan balas dendam yang ingin dilakukan klanmu. Mata roh itu melebar karena terkejut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Apakah Dion berbohong atau tidak adalah sesuatu yang dapat mereka periksa dengan mudah. Mereka semua bisa merasakan yin primordial Ametis di dalam Dion. Dasar bocah ingusan, kamu cukup beruntung dengan wanita. Begitu banyak primordial yin yang kuat, Ametis saja tidak cukup untukmu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang ditemukan jauh di dalam lembah sudah cukup lama berada di sini. Berada di masa muda mereka sementara Ametis dan Kukan dikejar oleh setiap orang di bawah matahari, tentu saja, mengingat Anda membawa yin primordial mereka, mereka semua gagal. Jika mereka merasakan yin primordial mereka di dalam diri Anda, orang-orang yang lebih baik hati akan langsung mengabaikan Anda. Tetapi orang-orang jahat mungkin dengan sengaja mencoba menyakiti jiwa Anda selama resonansi. Untungnya, peraturan menara akan menghentikan hal tersebut terjadi, jadi Anda harusnya aman. Lingkar luar lembah jenius jatuh ke dalam atmosfer yang ceria dan ceria, benar-benar menghilangkan udara suram dari sebelumnya. Dion dengan senang hati mengobrol dengan patung-patung itu dan membangun hubungan baik dengan mereka. Bukan karena dia tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Melainkan karena apa yang akan dia minta agar mereka lakukan mungkin akan dianggap sebagai kerugian bagi banyak dari mereka, dan untuk alasan yang baik. Jadi, tidak ada salahnya jika mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya sebelum dia mengungkitnya. Dion segera mengetahui bahwa roh pertama yang menawarinya teknik cloning bukanlah satu-satunya yang telah berada di sini cukup lama untuk menyaksikan klan mereka dimusnahkan. Sementara yang lain baru saja mengetahui bahwa klan mereka dihancurkan. Memang masuk akal untuk menyadari bahwa klan mereka telah dihancurkan. Tubuh utama mereka harus hadir atau mereka harus berada di dekat patung yang ada di sana dan juga memberitahu mereka tentang hal itu. Mereka belum bisa melampaui atau mati, sehingga hanya menyisakan waktu yang relatif singkat. Jadi, banyak dari mereka, setelah melakukan pemanasan dengan Dion, mulai bertanya tentang dunia luar. Saat itulah mereka mengetahui nasib klan mereka. Beberapa orang merasa senang karena klan mereka telah berkembang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sementara yang lain sangat sedih karena klan mereka jatuh ke dalam keadaan biasa-biasa saja atau langsung hancur. Dion bahkan menemukan beberapa anggota kuadran ke-98 sebelumnya. Mereka segera mengenali jubah soul rending peak miliknya dan bersemangat untuk berbicara dengannya. Sebagai mantan kuadran peringkat ke-20, masuk akal jika murid-murid mereka cukup menonjol untuk memasuki lembah. Namun, mereka tidak terlalu terkejut ketika Dion memberitahu mereka tentang kemunduran klan mereka. Bagaimanapun, mereka telah melihat murid-murid kuadran ke-98 selama beberapa abad terakhir, dan jelas bagi mereka bahwa mereka telah jatuh. Sedih sekali mendengar Dion mengkonfirmasi kebenarannya kepada mereka. Tapi, Dion tidak menceritakan semuanya kepada mereka. Tidak ada gunanya menghancurkan hati mereka dan memberitahu mereka tentang pasar jiwa. Mereka cukup senang dengan Dion karena mereka bisa merasakan betapa sombongnya jiwanya.
Dan mengingat mereka adalah kuadran berbasis jiwa, ini jelas merupakan hal terbaik bagi mereka. Senior, ada beberapa hal membingungkan tentang sekte kita yang saya tidak mengerti. Dion dengan hormat berbicara kepada para jenius masa lalu dari Soul Rending Peak. Apa itu, adik muda? Beberapa hari yang lalu, saya sedang berlatih di hutan sekitar sekte kami, dan saya cukup yakin bahwa saya telah menyebabkan banyak kerusakan. Tapi, setelah saya pergi ke kota terdekat untuk mendapatkan beberapa perbekalan dan kembali, kehancurannya terjadi. Benar-benar hilang. Tahukah kamu alasannya? Ini sudah lama mengganggu Dion. Dia sangat yakin dengan ingatannya, tidak mungkin dia salah mengingat. Mata para roh menjadi campuran kegembiraan yang rumit sebelum mereka menghela nafas. Sepertinya ajaran dari Soul Rending Peak telah benar-benar jatuh, tapi setidaknya fondasinya masih ada. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka harta inti sekte kita belum dicuri, ini sangat bagus. Roh lain mengangguk, alasan dibalik ini terletak pada pemahaman kita tentang jiwa. Itulah sebabnya kami mengatakan ajaran kami benar-benar menurun. Jika sekte tersebut memiliki kemampuan untuk membimbing murid sekaliber Anda dengan baik, Anda pasti sudah lama memahami apa yang sedang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 973 serakah. Roh-roh itu tampak gemar menyimpulkan satu sama lain ketika yang lain ikut serta. Jiwa adalah dasar dari semua kehidupan. Jiwa itulah yang menghubungkan tubuh kedagingan kita dengan alam semesta di sekitarnya. Karena alasan inilah kita membutuhkan jiwa kita untuk memahami dan juga sebagai media komunikasi yang memungkinkan kita menggunakan kemauan, niat, dao, dan seterusnya. Sejalan dengan ini, yang lain menambahkan, energi yang digunakan untuk memelihara jiwa sama sekali berbeda dari energi yang digunakan untuk mengembangkan jalur konvensional. Apa yang dilakukan oleh teknik pengembangan jiwa yang baik adalah mengekstraksi sifat-sifat energi yang dapat digunakan, menghancurkannya, menghancurkan jiwa Anda. Dan kemudian membangun keduanya kembali bersama-sama. Apa yang dikatakan Suster Junior itu benar. Inilah alasan mengapa kuadran kita begitu istimewa. Dari 100 alam semesta kita, lebih dari 50 diantaranya terisi dengan energi yang sudah diproses ini. Jika seorang yang berbakat normal dengan jiwa yang buruk masuk, mereka akan percaya bahwa energi di alam semesta kita sangat tipis. Ini karena energi dari jalur konvensional, pada kenyataannya, secara teknis, tipis. Namun, logika itu tipis karena digantikan oleh energi yang memproses ini. Pada dasarnya, kuadran kita adalah surga bagi para penanam jiwa. Karena energi telah diproses dan dioptimalkan untuk jiwa, energi tersebut melewatkan satu langkah pengembangan jiwa, memberi Anda hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Alasan kami menjelaskan semua ini adalah karena apa yang membuat energi jiwa yang diproses ini begitu istimewa. Jiwa menyimpan esensi kehidupan seseorang. Yang dapat dilakukan oleh energi ini adalah menstimulasi dan memelihara esensi kehidupan tersebut. Alasan mengapa hal ini begitu penting adalah karena rahasia untuk melampaui sebenarnya terletak pada hanya jiwa orang bodoh yang meremehkan pengembangan jiwa, secara membabi buta mencari kekuatan tempur atas dasar yang kuat. Pak, kamu tidak bisa menyalahkan orang-orang itu. Mereka merasa tidak punya harapan untuk melampauinya, jadi mereka fokus pada keuntungan jangka pendek. Berhentilah berdalih di depan adik laki-laki kita yang tampan, roh perempuan tersenyum pada Dion. Tidak ada nafsu di matanya, dia hanya ingin memainkan peran sebagai kakaknya dengan baik. Ngomong-ngomong, aku yakin kamu sudah paham maksudnya sekarang kan? Aku tahu kamu sangat pintar. Dion tersenyum ringan. Saya menganggap energi jiwa ini sangat baik dalam menstimulasi kekuatan kehidupan, memungkinkan pemulihan lebih cepat, bahkan sampai pada titik memperbaiki tanah yang rusak dan tanaman yang rusak. Roh perempuan itu tersenyum cerah, bertepuk tangan gembira. Kamu benar sekali, adik muda. Namun, hal ini biasanya tidak terlalu dilebih-lebihkan. Dalam keadaan normal, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan efek ini. Meskipun, waktu yang lama ini bagi kami adalah kecepatan yang membutakan bagi kuadran lain manapun. Alasan mengapa lingkungan di sekitar sekte kami pulih begitu cepat adalah karena harta inti kami. Disitulah sekte kami dibangun dan itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh para tetua inti. Ketika kamu mencapai level itu, kamu secara alami akan mengetahuinya. Namun, maafkan kakak senior karena tidak memberitahumu. Karena sekte kami masih berdiri, kami harus mengikuti aturannya. Dion mengangguk, tidak keberatan sama sekali. Karena kakak perempuannya yang cantik ini tidak mengetahui keadaan sekte saat ini, dia tidak mau melanggar peraturan. Dion tidak ingin membuat mereka kesakitan, jadi dia menyembunyikan kejadian terkini di sekte itu dari mereka. Apapun yang terjadi, dia akan mengetahui harta apa itu pada akhirnya. Mengingat betapa rakusnya para penggarap jalur iblis dan kuadran yang bersekutu dengan mereka, fakta bahwa mereka tidak mengambil harta ini berarti bahwa harta itu tidak mudah untuk diambil. Tentu saja, karena kakak dan adik seniornya mengikuti aturan, ini berarti Dion tidak akan bisa mengeluarkan teknik level mistik sekte mereka dari mereka.
Tapi, itu juga tidak masalah. Lagi pula dia tidak menginginkan teknik jahat seperti itu. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa ada rahasia yang lebih besar lagi dari bekas kuadran peringkat 20 yang bahkan tidak berani dihindari oleh saudara-saudari seniornya ini. Sesuatu yang sangat terkait dengan alasan mengapa sekte rusa surgawi bersekutu dengan mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan antar sesama kultivator jiwa. Agar mereka bersedia menyebutkan harta karun yang luar biasa, namun tetap tidak berani membicarakan hal ini. Dapat dilihat betapa pentingnya rahasia ini. Senior, aku akan mengajukan permintaan yang cukup lancang. Oh, patung-patung itu menjadi bersemangat. Permintaan macam apa yang mungkin terjadi? Saya tidak ingin memilih salah satu warisan Anda. Dion terdiam, seringai perlahan muncul di wajahnya. Aku ingin semuanya. Patung-patung itu tercengang. Bahkan jika mereka berada di lingkaran luar, bahkan karakter tingkat dewa yang berbakat dalam seni jiwa akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyerap satu pun warisan mereka. Adapun patung yang lebih dekat ke tengah, mungkin butuh waktu berbulan-bulan. Tidak ada kekurangan cerita tentang para jenius yang kehabisan waktu sebelum diusir secara paksa dari lembah. Nah, itu tidak mungkin. Bahkan dengan tingkat bakat jiwamu, kami tidak akan berani membiarkanmu beresonansi dengan lebih dari kami bertiga sekaligus. Dengan asumsi kamu membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya, dengan kecepatan seperti itu. Kamu hanya bisa beresonansi dengan 90 paling banyak dari kita sementara ada ribuan dari kita di sini. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri jika menjadi terlalu serakah. Roh-roh itu terus mencaci maki Dion karena niat baik. Dengan bakatmu, kamu juga harus melangkah lebih dalam. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh waktumu di sini. Bahkan seseorang dengan bakat jiwamu akan membutuhkan 1 atau 2 minggu untuk menyerap warisan dari lembah dalam, apalagi lembah inti. Senior, kalian semua akan baik-baik saja jika aku memilih jalur konvensional. Tapi, aku punya cheat yang mungkin berhasil. Dion terus menyentir nakal. Dia ingin suatu hari membangun sebuah kerajaan yang mencakup kosmos. Meskipun sekte rusa surgawi memiliki banyak teknik, Dion yakin ajaran terbaiknya telah ditemukan. Selain itu, sekte rusa surgawi fokus pada pengembangan jiwa. Dion tidak ingin kerajaan yang dia bangun dipaksa menjadi satu kotak. Dia ingin ia mahir dalam jalur ketiga tersebut. Karena dia sangat ambisius, dia harus menemukan cara untuk memenuhi persyaratan ini, dan cara apa yang lebih baik dari lembah para jenius? Curang apa? Para roh mulai penasaran. Cincin spasial Dion bersinar saat sebuah buku tebal kuno muncul di tangan. Terjadilah keheningan yang mencengangkan. Beberapa orang tidak langsung mengenali harta karun ini. Bagaimanapun, harta karun dari 33 surga sangatlah langka. Tak perlu dikatakan lagi, hanya ada 33 di antaranya dan lebih dari sebagiannya hilang ditelan waktu. Tidak peduli berapa umur roh ini. Mereka perlu waktu untuk mengenali Sol Tome. Ini, seorang penanam jiwa. Harta karun ini, jiwa yang besar. Setelah mendengar nama ini, terjadilah penerjemahan di seluruh roh. Siapa yang tidak tahu surga menentang efek buku tebal itu? Kemampuan pasifnya dapat menyembuhkan segala penyakit jiwa. Tidak peduli betapa sombongnya itu. Dan kemampuan aktifnya, seseorang dapat langsung mempelajari teknik apapun yang ditranskripsikan ke dalamnya tergantung pada tingkat jiwa Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 974-70. Pada saat ini, karena jiwanya telah menembus alam surgawi, saat jiwa Dion dibuka segelnya. Dia akan dapat langsung mempelajari teknik tingkat surga apapun yang ditranskripsikan ke dalam buku besar itu. Begitu jiwanya berhasil menembus tahap Dao, dia bisa langsung mempelajari teknik tingkat dewa apapun. Itu hanya permukaannya saja. Pikirkan tentang berapa miliar tahun buku tebal itu ada. Berapa banyak tangan yang ditukar, sepanjang waktu itu, berapa banyak teknik yang telah dikumpulkannya? Bocah berhidung ingus ini, dia sudah memiliki buku tebal berisi teknik. Namun dia masih menginginkannya, sungguh serakah. Dion hanya bisa mengangkat bahu memikirkan hal ini. Sol Tome terlalu pelit, sampai sekarang, hanya memberinya 2 teknik. Tentu saja, ketika Sol Tome merasakan pikiran Dion, ia bergetar karena amarah. 2 teknik hanya itu benar-benar menantang surga. Salah satunya adalah inti Dao dari alkimia susunan. Dan yang lainnya adalah teknik budidaya yang sepenuhnya tidak memiliki peringkat. Bagaimana bisa ini menjadi pelit? Buku besar itu memiliki banyak teknik di dalamnya. Tetapi tidak pernah ada master yang selemah Dion. Semua teknik yang disimpannya di dalam halaman-halamannya minimal berada pada level mistik. Bahkan jika itu menunjukkannya kepada Dion, apa tujuannya? Itu hanya akan membuatnya mati. Sol Tome terus bergetar, membuat ketidaksenangannya diketahui. Pemiliknya sebenarnya ingin mengisi halaman-halamannya dengan teknik tingkat bumi dan surga yang lemah. Itu penuh dengan keluhan. Pertama, Dion memiliki keberanian untuk memasukkan 2 mayat ke dalam halamannya. Sekarang ini, ia belum pernah diperlakukan sedemikian buruk sepanjang keberadaannya. Dion menamparkan penutup kulitnya yang keras. Berhentilah mengeluh.
Bukankah aku juga memberimu benih keyakinan tingkat dasar untuk dimainkan? Untuk apa kamu mengeluh? Sol Tome menggetarkan apa yang Dion anggap sebagai haram, menyebabkan para roh tertawa sebelum tersedak ludahnya sendiri. Anak ini berani mencuri benih iman suatu klan dan menggunakannya untuk memberi makan hartanya? Berani sekali, sombong sekali. Sejujurnya, bukan Dion yang mencuri benih iman, melainkan Raja Naga. Tapi, di saat yang sama, Dion akan melakukannya sendiri seandainya dia tidak pingsan saat itu. Dia senang Raja Naga mengambil benih keyakinan Loki. Itu akan sangat membantunya dalam memahami sihir di masa depan. Lagi pula, siapa yang bisa memiliki pencapaian sihir yang jauh lebih tinggi daripada makhluk yang melampaui batas? Ditambah lagi, jika ada tuan muda dan klan lain yang membuatnya marah di masa depan, dia akan langsung mencuri benih keyakinan mereka juga. Lagi pula mereka tidak punya satu harapan pun untuk meramalkan siapa dia, tidak ada teknik yang bisa melihat melalui halaman-halaman Sol Tome. Jadi, bagaimana, senior? Tidakkah kamu ingin warisanmu menghiasi perpustakaan sekte yang akan segera menjadi sekte terhebat? Hanya ada beberapa jam tersisa sampai yang lain mulai berdatangan. Pikirkanlah, kalian semua mencari satu dosis karma. Setelah saya mati, akumulasi karma akan berakhir. Namun, jika saya memulai sebuah sekte dengan warisan Anda sebagai fondasinya. Jika saya memiliki potensi, Anda semua berpikir saya melakukannya, maka bukankah mungkin sekte itu bisa berkuasa selama ratusan juta tahun? Pada saat itu, karma baik yang Anda kumpulkan akan berlipat ganda bahkan lebih. Karena, dengan cara tertentu, Anda semua akan jadilah bapak dan ibu pendiri sekte terhebat yang pernah diciptakan. Sol Tome terus bergetar, mengungkapkan ketidakpuasannya. Dion bisa merasakan bahwa berada bersama Clara jauh lebih berharga daripada bersamanya. Di masa depan aku akan mencarikanmu beberapa teknik level asal untuk ditelan. Bagaimana kedengarannya? Dion merasakan Sol Tome bergetar lagi, sebelum ia mengangguk penuh semangat seperti balita yang menggemaskan. Dion tertawa ringan. Tidak seperti harta karun lainnya di 33 surga, Sol Tome tampak sangat kekanak-kanakan. Jiwamu tidak cukup kuat untuk membangkitkan semangatnya. Anda akan lebih memahaminya di masa depan. Raja Naga menjelaskan. Anak, roh-roh itu akhirnya cukup pulih untuk menjawab dengan serius. Meskipun kamu sangat berbakat, menjadi sekte atau menciptakan klan dengan level yang kamu bicarakan hampir mustahil. Sejauh yang kami ketahui, satu-satunya orang yang hampir melakukan hal itu adalah Demon Sage. Ekspresi rasa hormat muncul di mata para penggarap tubuh sebelum digantikan dengan rasa kasihan. Demon Sage telah meninggalkan klannya sendiri untuk membuktikan bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah sejak awal. Semasa hidupnya, ia berhasil membangun klannya hingga setingkat klan Dewa Raja Puncak dengan 24 alam semesta di bawah kekuasaannya, sama dengan klan Uidah di kuadran Dion. Namun, kerajaannya hancur setelah dia memasuki perpustakaan abadi. Selain itu, 25 alam semesta hanyalah level awal dari klan yang sebenarnya. Di zaman kuno, klan Dewa Kaisar mirip dengan seekor semut. Dion mendengarkan para senior ini dengan penuh perhatian. Bagaimanapun juga, mereka mengatakan yang sebenarnya. Selama persidangan keduanya, bahkan klan Dewa Kaisar Viserion bisa saja dimusnahkan dalam sekejap oleh klan misterius itu. Tentu saja, pada masa itu, jumlah alam semesta mencapai triliunan. Namun, hanya karena hal tersebut tidak berarti mereka tiba-tiba menjadi lebih mudah untuk ditaklukkan. Malah, karena tidak ada gerbang kampanye sebagai jalan keluar yang mudah untuk terjadinya perang, menaklukkan alam semesta jauh lebih sulit di zaman kuno. Kamu harus mengerti bahwa ini bukan karena kami tidak ingin mempercayaimu, tapi itu terlalu mustahil. Meskipun klan Dewa Kaisar telah menjadi standar kekuasaan di era ini, itu belum menjadi sebuah standar. Tugas yang mudah untuk diselesaikan. Dan, tanpa klan Dewa Kaisar, menara tidak akan pernah mengizinkanmu menginjakkan kaki di lantai tertinggi. Apakah kamu ingin tahu bagian terburuknya? Kamu ingin menjadi sekte terhebat yang pernah ada, tetapi pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa posisi kuadran peringkat pertama menjadi tak tergoyahkan? Pernahkah kamu mempertimbangkan persaingan yang kamu hadapi di era ini sendirian? Setelah pangkat klan Dewa Kaisar tercapai, lompatan besar dalam keyakinan berikutnya terjadi ketika sebuah sekte menaklukkan 100 alam semesta. Pada titik itulah sekte tersebut secara resmi menjadi sekte satu komet. Kuadran peringkat pertama saat ini, tempat kelahiran ras bintang dan klan bintang, adalah klan dua komet. Mata Dion melebar. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa senior roh ini memberitahunya bahwa perlombaan bintang ini telah menaklukkan 200 alam semesta, tetapi saat dia memikirkan hal ini, ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Misalnya saja, bagaimana kuadran rusa surgawi miliknya menduduki peringkat pertama beberapa milenium yang lalu jika memang ada keberadaan seperti itu di sini? Kedua, bukankah hanya 10.000 alam semesta yang tersisa? Sekarang ada 10.100 alam semesta? Itu bahkan tidak menyebutkan alam semesta tersembunyi yang menampung para penggarap jalur iblis.
Namun kemudian Dion mulai mengevaluasi kembali. Angka 10.000 alam semesta yang sudah lama diingatnya adalah angka yang diberikan oleh Pangeran Belmont yang lebih muda kepadanya. Seberapa kredibelkah angka itu? Jumlah tersebut kemungkinan besar diambil dari perkiraan yang dia buat setelah membaca fakta bahwa ada 100 menara epistemik. Karena ada satu untuk setiap kuadran, asumsi angka 10.000 itu masuk akal. Jelas sekali, karena Star Rache berada di bawah kekuasaan satu klan, mereka tidak memerlukan dua menara untuk kedua kuadran mereka. Konon, ini semua hanya dugaan Dion. Entah bagaimana, dia merasa aneh bahwa hanya ada 10.000 alam semesta yang tersisa. Jumlahnya terlalu sempurna. Kehidupan nyata jarang sekali selengkap itu. Yang benar-benar mengejutkan adalah perbedaan antara yang pertama dan yang lainnya begitu besar. Tanah Drago Kilin peringkat kedua bahkan tidak memiliki satupun klan Dewa Kaisar, apalagi klan tingkat komet. Kuadran Api Emas peringkat keempat memiliki 4 sekte Dewa Kaisar. Begitu pula dengan peringkatnya, sebuah kuadran biasanya memiliki setidaknya 2 klan Dewa Kaisar. Tidak ada satupun yang mendekati. Ada banyak hal tentang kosmos ini yang tidak kita ketahui. Perlombaan bintang baru muncul beberapa ribu tahun yang lalu dan sepenuhnya menelan kuadran yang dulunya menampung kuadran minor, bahkan tidak masuk dalam peringkat 70 besar. Pada saat itu, mereka sudah menjadi klan satu komet, jadi apa yang bisa dilakukan kuadran lemah seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 975 nasib buruk. Mereka akan melanjutkan penaklukan mereka, tapi tampaknya mereka tidak tahu tentang interkonektivitas kuadran kami sebelum mereka menyerang. Dari apa yang kami pahami, mereka kebetulan menemukan kuadran miskin di dekatnya dan melihatnya sebagai hal yang mudah untuk ditelan. Pada saat kuadran lain menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Dan, untuk alasan yang jelas, Star Rache tidak akan hanya mengeluarkan sesuatu yang sudah mereka makan, jadi kita hanya bisa membiarkan satu kali saja pelanggaran kita yang tidak terucapkan. Aturan. Dion mengangguk. Agar sistem menara epistemik dapat berfungsi seperti yang sudah lama terjadi, tentu saja harus ada beberapa aturan yang tidak terucapkan. Atau apa yang menghentikan pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Raksasa untuk menaklukkan kuadran lemah satu demi satu? Karena alasan inilah hampir semua kuadran memiliki klan Dewa Kaisar. Namun ada perbedaan besar antara kuadran itu sendiri. Dalam keadaan normal, hanya yang terkuat yang mampu mencapai level itu. Namun, dalam sistem yang ada saat ini, kuadran-kuadran yang kuat dapat meningkat meskipun kuadran-kuadran tersebut dianggap lemah di kuadran-kuadran lain. Jelas sekali, Star Rache yang bergegas masuk dan tidak memedulikan aturan tak terucapkan ini sama sekali menghancurkan keseimbangan ini. Agar tidak menimbulkan kemarahan dari 99 kuadran yang tersisa, mereka hanya bisa memberikan penjelasan kaku atas ketidaktahuan mereka sebelum terdiam selama bertahun-tahun. Tentu saja mereka tidak akan pernah meminta maaf, mereka terlalu sombong untuk hal seperti itu. Dion menghela nafas. Apakah kalian para senior sudah selesai mencoba menakutiku? Sejujurnya, aku tidak hanya harus menjadi Sol Tome dan merupakan suami dari pemegang benih kepercayaan Kukan dan Ametis, aku juga penerus dari Demon Sage. Siapa yang lebih baik dariku untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dia selesaikan? Roh-roh itu berkedip dan berusaha menggosok mata mereka. Adegan yang cukup lucu dari tangan ilusi mereka yang menyelinap di kepala mereka terlihat sebelum seruan keterkejutan sekali lagi terdengar di lembah para jenius. Mereka belum pernah melihat koleksi harta karun seperti itu pada satu orang pun. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kesamaan antara esensi darah Dion dan Demon Sage sekarang setelah hal itu ditunjukkan kepada mereka? Keberuntungan karma macam apa yang dimiliki bocah cilik ini? Itu tidak masuk akal. Salah satu roh menarik napas dalam-dalam. Baiklah adik kecil, orang tua ini akan mengambil risiko padamu. Lagi pula aku sudah lama berada di sini, yang aku tahu, aku sudah bereinkarnasi menjadi babi dan ini tidak berarti apa-apa. Sebuah bola cahaya keluar dari roh. Biasanya, ini akan memasuki tubuh seorang jenius muda untuk memulai proses resonansi, tetapi Dion tidak perlu melakukan itu. Sebaliknya, dia membuka halaman kosong Sol Tome dan menerima bola cahaya itu dengan gembira. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir kehabisan halaman. Bagaimana harta karun setingkat Sol Tome bisa memiliki kelemahan biasa? Dari luar, buku tebal itu sepertinya hanya memiliki beberapa ratus halaman tebal. Namun kenyataannya halamannya tidak terbatas. Dion melihat ke bawah pada teknik yang muncul di buku tebal itu sebelum tersenyum bahagia. Itu adalah teknik tinju yang mengandalkan konsep getaran. Dion sudah lama tertarik pada konsep dan bagaimana konsep tersebut dibandingkan dan dikontraskan dengan keinginan, sepertinya dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Konsep bukanlah sesuatu yang inovatif bagi Dion. Sederhananya, mereka adalah landasan di mana jalan kemauan dibangun. Setelah roh mengirimkan warisannya, dia tersenyum seolah beban telah diangkat dari bahunya sebelum dia tersenyum dan menghilang bersama patungnya. Seolah-olah dia telah membuka gerbang banjir, lusinan bola cahaya mulai mengalir menuju Dion sebelum dengan rakus dimakan oleh Sol Tome yang belum dewasa.
Dion mengatupkan tangannya sebagai tanda hormat saat patung-patung itu perlahan menghilang. Dia tahu betul bahwa ini adalah risiko besar yang mereka semua ambil, namun mereka tetap saja mengambil risiko. Meskipun jelas ada beberapa yang tidak sanggup melakukannya, Dion tidak membenci mereka karenanya. Bagaimanapun, dia telah memperoleh keuntungan besar. Dengan ini, dia sebenarnya cukup berharap untuk masa depan. Dia pasti akan melakukan segala daya untuk tidak mengecewakan orang-orang yang percaya padanya. Harus dikatakan bahwa ujian untuk mendapatkan hak untuk berdiri tegak di berbagai lembah jenius itu sulit. Para senior ini telah mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan kesempatan ini bagi diri mereka sendiri, dan bagi banyak dari mereka, tubuh utama mereka sudah lama meninggalkan dunia ini. Dapat dikatakan bahwa kesempatan yang mereka ambil terhadap Dion adalah kesempatan terakhir yang mereka buat dalam siklus hidup ini. Kenangan tidak terbawa ke kehidupan Anda selanjutnya, ada pengecualian yang sangat jarang terhadap aturan ini yang sering kali melibatkan teknik budidaya kelas tinggi. Fakta bahwa roh-roh ini melakukan ini secara efektif memutus kehidupan mereka sendiri dan melanjutkan hidup selamanya. Dion tidak akan pernah melupakannya. Begitu saja, Dion berkeliling wilayah terluar lembah jenius. Untuk alasan yang jelas, mustahil bagi Dion untuk mengumpulkan warisan semuanya. Entah itu karena beberapa orang menolak karena bakat budidaya energi Dion yang buruk, atau karena mereka hanya tidak mau mengambil risiko pada hal yang tidak diketahui. Semuanya adalah alasan yang sah. Ditambah lagi, lingkar luar lembah para jenius itu terlalu besar. Tetap saja, Dion berhasil mengumpulkan beberapa ratus warisan, memberinya sedikit kebahagiaan. Saat ini, indera Dion yang tajam mulai menangkap gerakan-gerakan selain gerakannya di lingkar luar, sepertinya dia sudah kehabisan waktu untuk mengamuk. Maka, ia memutuskan untuk keluar dan memasuki wilayah yang lebih dalam untuk menguji peruntungannya. Jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna, dia akan pergi menemui tuannya. Adapun patung yang memutuskan untuk tidak mengambil risiko pada Dion, dia tidak khawatir mereka akan membocorkan rahasianya kepada orang lain. Karena sifat lembah jenius, patung manapun pada dasarnya dapat melihat semua rahasia para jenius yang masuk, hanya dengan cara inilah mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Inilah mengapa patung-patung itu mudah dipahami bahwa Dion tidak berbohong tentang berbagai hal. Karena hal ini diperbolehkan, tentu saja menara akan memiliki tindakan perlindungan yang membatasi roh-roh ini, atau tidak ada seorang pun yang akan mengambil risiko memasuki lembah sama sekali. Tidak lama kemudian Dion mencapai ujung lingkar luar. Sama seperti pertama kali, terjadi penurunan besar-besaran ke jurang yang lain, dan dari apa yang Dion tahu, kabut menjadi lebih tebal. Meski begitu, tanpa ragu, Dion membiarkan kakinya terlepas dari bawahnya. Namun, kali ini, dia tidak disambut oleh keheningan atau rasa jijik atau roh. Sebaliknya, dia mendengar suara pertempuran yang sengit. Awalnya, Dion berencana mengabaikannya. Lagi pula, sudah menjadi tugasnya untuk ikut campur dalam segala situasi. Namun, kata-kata yang didengarnya membuat kakinya terdiam. Aku tidak tahu bagaimana sampah sepertimu bisa sampai ke lembah bagian dalam, tapi kamu bisa menganggap nyawamu hilang. Aku berencana membiarkanmu berjalan-jalan lebih lama lagi. Tapi siapa yang tahu kalau keberuntungan anjingmu akan habis? Dion segera mengenali suara ini. Itu adalah karakter Ran yang sama yang dilarang Clara memasuki Sapientia Corner. Dan, mengingat kemarahan dalam suaranya, dia tidak terlalu senang. Dari perkataannya, terlihat jelas bahwa dia sedang menyerang seseorang dari kuadran ke-98. Sekalipun isi perutnya 1000 kali lebih besar, Dion tidak akan pernah percaya bahwa dia memiliki keberanian untuk menyerang Clara. Ditambah lagi, jika itu adalah Clara, dia bahkan tidak akan sempat mengucapkan kata-kata itu sebelum dia dikirim terbang. Tapi, ada sesuatu yang lebih membingungkan. Apakah memang ada seseorang di dalam Soul Rending Peak yang bisa memasuki lingkaran dalam? Bukan berarti memasuki lingkaran dalam itu begitu sulit. Lagi pula, jika anggota kuadran ke-74 bisa masuk, itu tidak akan terlalu sulit. Sejujurnya, selama Anda adalah seorang markis, Anda memiliki peluang bagus meskipun itu sulit. Dan, selama Anda adalah seorang duke, itu sesuai dengan kemampuan Anda. Masalahnya adalah mereka yang berada di kuadran ke-98 seharusnya tidak memiliki perlawanan terhadap ilusi karena mereka sengaja melukai jiwa mereka. Dion melesat ke arah suara itu. Dia memperhatikan beberapa orang jenius berjalan-jalan, tetapi dia langsung mengabaikan mereka, menerobos kabut. Dion tidak memiliki keterikatan yang mendalam dengan Soul Rending Peak. Tetapi setelah diperlakukan dengan sangat baik oleh kakak dan adik seniornya, selain dipercaya dengan harapan terakhir mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan anggota sekte mereka diintimidasi? Tidak lama kemudian Dion berhasil mencapai sekitar suara dan mengatur pemandangan untuknya. Di tengah kelompok beranggotakan 5 orang, Firfer berdiri dengan tongkatnya yang baru dibeli, ekspresi serius di wajahnya. Dia tampak sangat fokus. Dion menghela nafas. Orang ini benar-benar bernasib buruk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 976 marah.
Saat Dion bertanya-tanya perbuatan buruk apa yang telah dilakukan Firfer di kehidupan terakhirnya hingga pantas mendapatkan karma buruk seperti itu, dia juga menganalisis situasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa kelima orang jenius di sekitar Firfer semuanya adalah duke. Firfer ini memiliki banyak rahasia. Pertama, dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kedua, dia memiliki modal untuk membeli harta karun tingkat master meskipun dia adalah orang biasa. Dan kini dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memasuki lembah dalam. Dia bahkan tidak terlihat takut menghadapi 5 adipati. Apakah dia percaya diri, atau dia bodoh? Jika orang lain mendengar pikiran Dion, mereka akan memutar mata. Ini adalah pria yang bersedia menyinggung siapapun terlepas dari kekuatannya, bertanya-tanya tentang kebodohan orang lain ketika menantang seorang pejuang melebihi kekuatan mereka. Benar-benar munafik. Berdasarkan tebakannya, Dion memutuskan untuk menonton diam-diam untuk saat ini. Jika nyawa Firfer benar-benar dalam bahaya, dia akan terjun. Tapi, dia ingin melihat batasan apa yang dimiliki oleh orang biasa yang misterius ini. Intuisi Dion memberitahunya bahwa rahasia Firfer mungkin terhubung kembali ke kuadran ke-98 secara keseluruhan. Mata Firfer melihat sekeliling. Saat ini sudah ada kerumunan orang yang terus bertambah, tapi tampaknya tak seorang pun berniat membantunya. Dia hanya bisa mencibir dalam hati, dia benar-benar muak dengan cara-cara dunia. Kuadran ke-74 yang perkasa, Firfer tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar betapa konyolnya hal itu? Ada 73 kuadran yang berada di peringkat di depanmu. Mengapa kamu tidak pergi dan berkelahi dengan mereka? 5 adipati dari kuadran ke-74 tersipu malu sebelum menguatkan hati mereka. Tidak peduli seberapa benar kata-kata Firfer terdengar, ini adalah jalan dunia persilatan. Siapa yang meminta Firfer menginginkan harta karun yang tidak bisa dia lindungi? Dia seharusnya menyerahkannya kepada mereka dengan patuh seperti yang harus mereka lakukan jika seseorang yang berkedudukan lebih tinggi dari mereka menemukan masalah dengan mereka. Saya selalu bertanya-tanya, lanjut Firfer. Ketika bajingan tak tahu malu sepertimu mengeroyok satu orang demi satu harta, apakah kamu benar-benar berpikir sebelum bertindak? Bagaimana mungkin kamu bisa membagi satu senjata ke 5 arah? Apakah ini benar-benar tentang uang? Apakah kuadran ke-74 yang perkasa begitu miskin? Mendengarkan ejekan terus-menerus dari Firfer. Kelima duke mulai gelisah. Ini adalah kata-kata yang tepat untuk diucapkan kepada diri mereka sendiri ketika kuadran berperingkat lebih tinggi ingin menindas mereka. Tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk mengatakannya di depan musuh mereka seperti yang dilakukan Firfer. Perasaan rendah diri ini menggerogoti mereka dari dalam, tetapi pada saat yang sama, itu hanya memicu kemarahan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dada Ran naik turun, tapi dia segera menenangkan dirinya, memperlihatkan seringai. Biarkan aku menghajar orang bodoh ini sampai habis, jangan sampai dia terus berpikir bahwa kita menindasnya. Mengambil langkah ke depan, dia mengacungkan pedangnya. Jelas, kualitasnya jauh lebih rendah daripada yang terakhir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya dia bisa pergi dan meminta yang baru pada Clara. Keempat duke itu mencibir. Mereka menyebar keluar, mengepung Firfer sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tangan Ran mencengkeram pedang bermata 2 miliknya, memegangnya sejajar dengan dirinya. Tidak ada gadis kecil yang bisa menyelamatkanmu sekarang, ejek Ran. Sayang sekali orang bodoh yang menyelamatkanmu terakhir kali tidak ada di sini untuk aku tebas dia juga. Firfer mendengus. Jika dia ada di sini, aku ingin tahu apakah kamu berani memanggilnya gadis kecil. Ketika Ran mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia berbicara tanpa banyak berpikir karena dibandingkan usianya, Clara benar-benar masih kecil. Tapi sekarang Firfer menggunakan itu untuk mengejeknya. Bagaimana dia bisa terus mempertahankannya? Kakinya terbanting ke tanah, mendorongnya maju dengan kecepatan yang menyilaukan. Kali ini, dia tidak mau repot-repot menggunakan teknik. Sebelumnya, Firfer sudah mendapatkan dukungan kelompok, sehingga Ran tidak peka untuk mengalahkannya secepat mungkin untuk menghindari masalah. Tapi sekarang, dia akan bermain dengannya sampai mati. Apa yang bisa dilakukan oleh pengumpul esensi tahap 10 terhadapnya? Dia sudah lama melangkah ke alam suci? Firfer mencibir dengan jijik. Pada saat berikutnya, sebuah pedang muncul di tangannya. Siapapun yang melihatnya akan secara otomatis menyadari bahwa itu hanyalah senjata tingkat biasa. Pada kenyataannya, itu adalah senjata terendah dari yang terendah, berdiri di tingkat pertama saja. Namun, mereka yang memiliki indera tajam merasakan rasa takut dan ketakutan yang tajam. Ketika Dion melihat pedang ini, matanya menyusut menjadi lubang peniti. Firfer belum mengeluarkan senjata ini selama penilaian dan sudah jelas alasannya. Firfer adalah ahli pedang sejati. Dia hanya mengeluarkan senjatanya dengan niat untuk membunuh. Tapi dia tidak mampu menyinggung para bangsawan katedral planet karena dia tidak memiliki pendukung. Tapi di sini, di mana yang ada hanyalah para jenius muda ini, Firfer tidak perlu takut. Jalan yang diikuti Firfer adalah jalan yang unik.
Itu dikenal sebagai jalan biksu. Ketika senjata mencapai level yang cukup tinggi, mereka akan membentuk roh. Saat semangat ini tumbuh, senjatanya juga akan tumbuh bersamanya. Namun, ada dua jenis roh. Jenis pertama adalah roh yang ditransplantasikan. Roh semacam ini ditambahkan secara artifisial ke dalam senjata oleh pembuat senjata baik selama produksi atau beberapa saat setelah kejadian. Namun, roh jenis kedua jauh lebih mistis. Roh seperti ini disebut roh yang dilahirkan. Itu muncul karena cinta dan perhatian yang diberikan seorang master pada senjata pertama mereka. Tidak perlu membandingkan keduanya, roh yang dilahirkan adalah jenis yang jauh lebih langka sejauh ini. Namun, mereka yang berada di jalan biksu memiliki peluang lebih tinggi untuk melahirkan roh ini dibandingkan dengan sebagian besar jalur lainnya. Pada saat berikutnya, pedang ilusi berwarna merah menyala muncul di belakang Firfer. Manifestasi. Dion langsung berpikir. Dalam kehidupanmu selanjutnya, Firfer berbicara perlahan, mengangkat pedangnya. Kamu harus belajar siapa yang bisa dan tidak bisa kamu sakiti. Suho. Bilah pedang Qi menutupi langit, tampaknya menjadi satu-satunya yang ada. Ketika akhirnya menghilang, yang tersisa hanyalah mayat Ran. Diiris menjadi dua. 4 duke yang tersisa di kuadran ke-74 berdiri, benar-benar terpana. Berapa abad yang mereka habiskan untuk menindas para jenius kuadran ke-98? Tidak sekalipun hal seperti ini terjadi. Bahkan jika Ran bukan yang terkuat di antara masa muda mereka, levelnya tidak jauh di bawah level terbaik mereka sehingga dia akan dengan mudah kalah. Ini hanya berarti satu hal, Firfer bahkan lebih kuat dari wakil mereka. Mereka sama sekali tidak ingin mempercayai mata mereka. Bukankah itu sebuah manifestasi? Bukankah orang-orang bodoh di kuadran 98 itu melumpuhkan jiwanya sendiri? Bagaimana mungkin dia bisa bermanifestasi? Dan yang sangat kuat, manifestasi pedang Firfer meningkatkan niat pedangnya sebanyak 2 tingkat. Itu sama sekali tidak pernah terjadi di kalangan jenius mereka. Untuk beralih dari seseorang yang memiliki level pikiran langsung ke seseorang yang memiliki tubuh. Lompatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, terutama mengingat sulitnya memahami keinginan senjata. Pada titik ini, Dion diam-diam tertawa sendiri. Karakter Firfer ini sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Tapi, yang aneh adalah dia telah mewujudkan jiwanya. Mewujudkan jiwa seseorang tidak seperti mewujudkan garis keturunan Anda. Misalnya, Dion tidak memerlukan teknik khusus untuk memanggil roh iblis kilin paman bela dirinya, dia hanya perlu marah yang akan membuatnya beresonansi dengan garis keturunannya. Jarang sekali terjadi, namun memang terjadi, seperti saat Ulu berusaha merampas kemampuan Ri untuk memiliki anak. Namun, manifestasi jiwa memerlukan teknik khusus. Tentu saja, teknik ini hampir tidak ada artinya bagi Dion mengingat dia memiliki beberapa salinannya sendiri, tetapi di kuadran seperti ke-98, dari mana Firfer mendapatkannya? Pada titik ini, Dion masih belum tahu bahwa Firfer bukan dari planet katedral. Faktanya, Firfer sama sekali bukan dari katedral universe. Satu-satunya hal yang pasti tentang dia adalah dia berasal dari kuadran ke-98, yang lainnya masih misteri. Firfer dengan ringan memegang pedangnya, cengkeramannya begitu longgar, bahkan sepertinya pedang itu bisa jatuh dari tangannya kapan saja. Siapa yang berikutnya? Keempat adipati itu berdiri membeku. Haruskah mereka lari? Haruskah pertarungannya? Apakah wajah mereka berarti ketika menghadapi kematian mereka sendiri? Mereka saling melirik sebelum berlari ke 4 arah yang berbeda. Jelas membiarkan siapapun yang hidup atau mati berada dalam bahaya. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Firfer tidak suka mengejar mereka. Dengan cara menggunakan pedang, dia tidak melihat manfaatnya. Lebih baik jika mereka mencari pendukung yang lebih kuat sehingga dia bisa terus menahan diri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 977-100. Mereka yang menantikan pertunjukan bagus malah mulai memandang Firfer dengan hormat. Di menara, di mana Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan tetua dari berbagai klan Anda, kekuatan pribadi Anda adalah yang paling penting. Dan yang jelas, Firfer memilikinya. Pada saat yang sama, mereka mewaspadainya. Gelar Duke adalah gelar yang memiliki kekuatan paling bervariasi. Hal ini karena kesenjangan antara Adipati dan Raja hanya berada di urutan kedua setelah kesenjangan antara Kaisar dan Dewa, dan setara dengan kesenjangan antara Raja dan Kaisar. Jadi, tidak ada kekurangan Duke tingkat puncak yang bisa menangani lusinan Duke yang lebih lemah sekaligus. Apa yang ingin mereka ketahui adalah di mana spektrum Duke Firfer ini jatuh. Jika dia benar-benar eksistensi Duke tingkat puncak, mereka tidak akan memprovokasi dia bahkan jika mereka memiliki nyali 100 kali lebih banyak. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dan tawa. Seorang pemuda tampan berpakaian hitam yang identik dengan karakter Firfer misterius ini keluar dengan seringai di wajahnya. Debut perilisan terjadi di End of 3 Elbin. Saudara muda Firfer, kamu benar-benar kuat. Dion tersenyum lebar. Kini giliran Firfer yang terkejut. Dia yakin bahwa dia akan menjadi satu-satunya anggota kuadran ke-98 yang mencapai sejauh ini,
Tapi inilah Dion Jafari yang berdiri di hadapannya. Yang paling mengejutkan adalah dia baru saja melihat Donari. Pada saat yang sama, kewaspadaannya meningkat. Dion pasti sudah melihatnya, dengan aturan kuadran ke-98 yang berlaku. Bukankah itu berarti Dion akan menjadi musuhnya sekarang? Dion menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak tahu siapa nama belakangku? Kamu pikir aku menganggap serius peraturan kuadran kita? Malah, tujuan keabadian adalah persamaan sistem omong kosong itu. Firfer berkedip. Baru pada titik inilah dia mengenang sumpah Dion untuk menyelamatkan gadis yang diambil karena bakat jiwa. Mungkin jika itu tidak terjadi, Firfer tidak akan mudah mempercayai Dion. Tapi, pada saat itu, Firfer hanyalah karakter tanpa nama. Mustahil bagi Dion merencanakan semua ini. Tentu saja, Firfer benar. Dion bertindak karena emosi pada saat itu, tanpa kesabaran apapun. Apa yang kamu inginkan? Firfer menjawab dengan dingin. Ada terlalu banyak orang di sini, ayo pergi ke tempat lain. Ajak Dion. Dengan melihat sekilas ke sekelilingnya, Firfer mengangguk. Kemudian, kedua pemuda itu melesat dengan kecepatan tinggi, menghilang ke dalam kabut dan menimbulkan kekecewaan penonton. Namun, mereka hanya bisa merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian pasangan itu berhasil menembus kabut dan menempuh perjalanan beberapa puluh kilometer. Setelah memastikan bahwa mereka tidak diikuti, Dion mulai dengan sembarangan mengamati patung-patung itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik. Dia tidak terkejut melihat patung-patung di lembah bagian dalam tidak berbicara kepadanya, jelas patung-patung itu bahkan lebih arogan daripada patung-patung di lembah bagian luar. Apakah kamu juga memiliki harta perlindungan jiwa? Firfer tiba-tiba bertanya, tidak mampu menahan kesunyian. Dia ingat bahwa kristal bakat jiwa tidak bereaksi terhadap Dion, tetapi kenyataan bahwa dia bisa memasukinya secara mendalam, hanya orang bodoh yang akan mempercayai hasil itu. Dion tertawa. Bisa dibilang begitu. Firfer mengangguk. Dan mengapa kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan merampokmu setelah kamu memberitahuku hal ini? Bukankah kamu baru saja memastikan bahwa kamu juga memilikinya? Mengapa kamu begitu yakin bahwa bukan aku yang menyerangmu? Intuisiku sangat kuat. Jika tidak, aku pasti sudah mati sejak lama. Dion berkedip, tapi masih mengangguk sebagai tanda terima. Mereka yang memiliki talenta jiwa yang tinggi biasanya memiliki intuisi yang hebat. Hal itu datang bersamaan dengan indera keenam mereka yang kuat. Seseorang harus tahu bahwa seseorang pertama kali mengembangkan indera keenam mereka sebelum kemudian berkembang menjadi indera ketuhanan, dan kemudian indera abadi di kemudian hari. Sebelum jiwa Dion disegel, dia sering mengandalkan indera keenamnya. Mengapa kamu ingin berbicara denganku? Karena rahasiamu membuatku penasaran. Dion menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Wajah Firfer menjadi dingin. Apa hubungan rahasiaku denganmu? Percaya atau tidak? Jawab Dion perlahan. Lebih dari yang kamu kira. Firfer tiba-tiba tertawa dengan nada menghina. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah untuk berterima kasih karena tidak mengizinkanku keluar dari jalur budidaya pedangku. Tapi, jika kamu ingin mengambil barang-barang yang bukan milikmu dariku dengan taktik yang tidak tahu malu, kamu adalah sangat keliru. Tidak butuh waktu lama bagi Dion untuk memahami apa yang dimaksud Firfer. Dulu saat penilaian, kakak laki-laki Donari telah mendorong Firfer untuk melawannya, menyebutnya pengecut. Saat itu, Firfer hampir berhenti dan berbalik untuk membunuh Olaf. Namun, Dion telah menghentikannya melakukan hal itu. Baru setelah itu Firfer menyadari betapa pentingnya momen itu baginya. Meskipun dia mengikuti jalur pembunuhan dengan pedangnya, itu juga merupakan jalur kepastian. Dia harus yakin dengan setiap pilihannya. Seandainya dia menyerang hanya karena ejekan belaka, jalur pedangnya akan ternoda selamanya. Dion tersenyum. Sama-sama. Tapi, kamu salah mengira niatku. Rahasiaku bukanlah sesuatu yang bisa kuberitahukan padamu saat ini. Tidak peduli apa yang intuisiku katakan padaku tentangmu, itu bukanlah risiko yang bisa aku ambil. Kalau begitu, kamu seharusnya sudah memahami jawabanku. Firfer mendengus. Dia juga sama, bagaimana dia bisa mempercayai Dion hanya karena intuisi? Satu-satunya alasan dia dengan mudah menyebutkan harta karun pelindung jiwa adalah karena sudah jelas mereka berdua memiliki sesuatu seperti itu. Atau mereka tidak akan lulus penilaian tanpa dibawa pergi. Jangan terlalu cepat menolak. Dion berbicara dengan percaya diri. Sementara sebagian besar rahasiaku masih terlindungi, rahasiamu tidak. Dugaanku, rahasia apapun yang sebagian besar kamu miliki berkaitan dengan modal dan teknik jiwa yang kamu miliki. Sedangkan rahasiaku berkaitan dengan kehidupan dan kematian triliunan orang. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Triliunan. Firfer tercengang. Tapi, dia hampir yakin Dion pasti melebih-lebihkan. Sayangnya, ekspresi Dion sangat serius. Jika terungkap bahwa dia adalah Dion Sacharo, menurut kesepakatannya dengan menara, penghalang kabut akan hilang. Pada saat itu, sudut mereka akan terungkap. Meskipun Dion dapat menggunakan kemampuan memegang kuncinya untuk menghentikan orang lain berteleportasi ke sudut mereka, dan dengan demikian ke alam semesta mereka.
klan Kitsune akan mengetahui hubungan Ri dengannya. Sementara semua orang akan percaya bahwa kuadran rusa langit terlalu kuat untuk diganggu, Kitsune akan tahu bahwa kuadran mereka sebenarnya cukup lemah dan mudah untuk diganggu. Mengenai aturan kuadran yang tidak terucapkan, Dion tidak mempercayainya sedikitpun. Jika orang lain benar-benar mendengarkan aturan ini, bagaimana kerajaan Demon Sage bisa dimusnahkan? Bagaimana sekte rusa surgawinya bisa lumpuh total, bahkan sampai pada titik di mana ajaran inti mereka dicuri? Jelasnya, jika cukup banyak kuadran yang mendapat manfaat dari pelanggaran aturan ini, mereka akan melakukannya. Satu-satunya alasan mereka bersatu untuk menghentikan Star Rache adalah karena keberadaannya mengancam mereka semua. Sampai Dion memperkuat klan Shruti hingga bisa memusnahkan atau melemahkan Kistun, dia tidak bisa membiarkan hubungan antara Dion Sacharo dan pria bertopeng itu terungkap. Firfer menggelengkan kepalanya. Apa manfaatnya jika aku mengungkapkan rahasiaku kepadamu? Pertama, kata Dion sambil tersenyum, penampilan seriusnya menghilang. Mengikutiku jauh lebih bermanfaat daripada sendirian. Mengikuti. Firfer mengerutkan kening. Tidak tertarik. Lelucon yang luar biasa. Ia tidak percaya masih ada generasi muda yang ditemuinya yang bisa mengalahkannya. Meskipun dia telah menyaksikan pertarungan Dion dengan Asina, karena kubah tersebut, fluktuasi energi terhalang. Sulit untuk mengukur secara akurat seberapa kuat mereka, itulah sebabnya Firfer masih begitu percaya diri. Tentu saja, itulah intinya. Lilith tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Dion menggelengkan kepalanya. Ledakan, tekanan yang mengejutkan dunia muncul dari tubuhnya, menekan dengan tekanan yang sangat besar. Mata Dion seolah menembus jiwa Firfer, mengancam akan menghancurkan seluruhnya. Keringat dingin mengucur di dahi Firfer. Tapi, di saat yang sama, kilatan kegembiraan muncul di matanya, memenuhi dirinya dengan semangat juang. Bahkan 100 dari kalian bukanlah tandinganku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 978 lebih kuat. Dion telah banyak menahan diri. Faktanya, dia hanya mengungkapkan tekanan dari Duke tingkat rendah. Namun, itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi fakta bahwa dia adalah seorang raja karena hanya raja yang dapat memiliki kehadiran tingkat tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kehadiran tingkat raja, atau itu sama saja dengan memberitahu Firfer identitasnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Meski begitu, ini seharusnya lebih dari cukup untuk menjamin Firfer sepenuhnya. Ayo bertarung, Firfer tiba-tiba berkata. Dion menggelengkan kepalanya. Sekarang bukanlah waktunya. Jika kamu ingin bertarung setelah semua ini selesai, aku akan dengan senang hati menurutinya. Api di mata Firfer perlahan memudar sebelum dia mengangguk. Ini sebenarnya bukan waktu yang tepat. Ini masih belum cukup. Firfer berbicara. Dion tertawa. Aku tidak akan memintamu untuk memilihku sebagai orang yang bisa dipercaya semata-mata berdasarkan kekuatanku. Itu konyol. Mereka yang memilih untuk mengikutiku menganggapku sebagai keluarga. Dan, sejujurnya, jika kamu memilih untuk mengikutiku murni berdasarkan kekuatanku, aku tidak akan mempercayaimu sejak awal. Dion adalah seorang pria yang bahkan menolak Celestial Hamster yang legendaris karena keyakinannya ini. Apa yang dimaksud dengan Firfer di hadapan dua hewan pengerat kecil yang menggemaskan itu? Yang aku inginkan adalah pertukaran. Aku ingin mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan pengalamanmu di kuadran 98. Aku bisa menandatangani kontrak denganmu dan bersumpah untuk tidak pernah menggunakan informasi ini untuk menyakitimu. Tapi, aku memang membutuhkan informasi ini. Apa yang harus kamu tukarkan dengan ini? Firfer bertanya. Dion tersenyum. Jiwa sangat penting bagimu saat ini, bukan? Bagaimana dengan teknik budidaya jiwa? Firfer ringkasan, saya sudah memiliki teknik budidaya jiwa. Tentu saja, jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan pencapaian seperti itu saat ini. Apa yang saya tawarkan adalah teknik pengawetan yang lebih baik lagi. Firfer tertawa. Lebih baik, jika kamu mengetahui peringkat teknikku, kamu tidak akan mengutarakan dengan enteng. Apa manfaat teknik tingkat dewa puncak bagimu? Firfer tersedak oleh tawanya sendiri, terbatuk-batuk dengan keras. Apa yang baru saja kamu katakan? Dion hanya tertawa kecil, tidak mengulangi ucapannya. Itu tidak mungkin. Firfer tidak tahu bagaimana perasaannya. Warisan yang dia terima memiliki teknik budidaya jiwa bumi puncak di dalamnya, dan dia sangat yakin akan hal itu. Dengan hanya 20 tahun, dia telah mencapai tahap jiwa Peak Blossom. Kecepatan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Firfer sekarang berusia sekitar 120 tahun, 100 tahun pertama hidupnya tidak berbeda dengan orang biasa lainnya. Baru setelah dia cukup beruntung untuk tersandung ke dalam dunia warisan, dia baru bangkit. Tidak heran dia begitu percaya diri. Inilah warisan yang menyelamatkan hidupnya. Biasanya, dengan bakat dan kekuatannya, mustahil mendapatkan pengakuan dari dunia warisan tingkat tinggi seperti itu. Namun, sisa roh dunia memberikan warisannya kepada Firfer dengan imbalan satu janji. Sebenarnya, roh itu tidak meninggalkan apapun untuk mengikatnya.
Tidak ada kontrak yang mengikat, juga tidak ada ancaman kehancuran warisan yang ada di tangannya, atau kematian. Roh itu hanya mempercayai Firfir dan memberinya sedikit kebaikan dan kehangatan yang pernah dirasakan Firfir dalam hidupnya. Kalau dipikir-pikir, sepertinya roh itu tidak mengikat Firfir pada janji ini karena kemungkinannya terlalu kecil. Peluang Firfir untuk memenuhinya terlalu kecil. Bagaimanapun, sudah 20 tahun berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Namun, Firfir akan selalu mengingat tindakan kebaikan itu dan dengan cara pedangnya, dia tidak akan pernah mengkhianati roh itu. Nafas berat Firfir perlahan menjadi tenang. Ketika dia mengingat janji yang telah dia buat, dia hanya bisa mencuri hatinya untuk menolak Dion. Teknik budidaya jiwa bahkan lebih jarang daripada teknik budidaya tubuh dan energi. Teknik bumi Firfir bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, apalagi milik Dion. Tapi, dia masih tidak punya pilihan. Saat Firfir hendak menolak, Dion dengan santai mengeluarkan teknik yang dia bicarakan. Tentu saja, teknik yang dimaksud Dion adalah Soul Ren, teknik budidaya jiwa pribadinya. Sebenarnya, ini jelas bernilai lebih dari apapun yang diterima Firfir, namun Dion sudah melihat Firfir sebagai bawahannya. Bagaimana dia bisa pelit terhadap bangsanya sendiri? Robekan jiwa asli sudah lama hancur. Dion tidak punya pilihan selain memulai proses sulit menulis ulang teknik dari ingatan. Namun, hal baiknya adalah proses ini tidak mungkin dipalsukan. Seperti yang Dion pelajari sejak lama, bahkan karya tulis pun memiliki kemauannya sendiri. Bagaimana mungkin kehendak teknik budidaya tingkat dewa tidak begitu kuat? Saat Dion selesai menyalin tekniknya, gelombang besar berkas surga turun dari langit. Membungkus buku itu dan memberikan kesan kuno yang tidak seperti kertas biasa yang biasa ditulis Dion. Tanpa disuruh apapun, Firfir tahu bahwa teknik ini asli. Namun, itu bukanlah alasan dia begitu terkejut. Ada rasa keakraban yang tidak bisa dia abaikan. Katamu, apa nama teknik ini? Aku tidak mengatakannya, tapi aku bisa memberitahumu sekarang. Dion tersenyum. Teknik ini dikenal sebagai Soul Ren. Cukup sulit untuk dipelajari dan digunakan, Dion mulai menjelaskan, tapi ini sangat sulit, kata-kata Dion membeku saat matanya melebar. Di hadapannya, Firfir sebenarnya telah melepaskan semua kepura-puraan dan berlutut dengan satu kaki. Pengikut setia ini menyapa penerusnya, terlepas dari banyaknya hal yang telah dilihat Dion dalam hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia sangat menyadari seperti apa kepribadian Firfir meski belum lama mengenalnya. Berlutut bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Setelah beberapa saat terkejut, Firfir akhirnya mulai menjelaskan dengan tepat mengapa hal ini terjadi dan saat itulah Dion mulai mengerti. Rupanya, dunia warisan yang Firfir temui sebenarnya adalah dunia salah satu mantan tetua sekte Rusa Surgawi. Dia hanyalah yang tertua di antara murid-murid yang bekerja. Namun tetap saja dia adalah seorang yang lebih tua. Setelah kehancuran sekte Rusa Surgawi, pemimpin pada saat itu harus membayar mahal untuk membiarkan dunia warisan mereka menyeberang ke kuadran peringkat ke-20. Saat itulah Dion teringat bahwa sekte Rusa Surgawi sebenarnya bukan berasal dari kuadrannya sama sekali. Selama pembicaraan terakhir Dion dengan tuannya, dia telah meminta maaf karena kekuatan mereka termasuk di antara banyak kekuatan yang telah bermigrasi ke alam semesta asalnya untuk memanfaatkan energinya yang padat. Baru sekarang Dion memahami bahwa rumah asli sekte Rusa Surgawi sebenarnya adalah bekas kuadran peringkat ke-20. Faktanya, bekas kuadran peringkat 20 ini juga pernah menggunakan nama lain, Soul Ren Kuadran. Sebelum sekte Rusa Surgawi pindah, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari peringkat 20. Bersaing untuk posisi 3 besar. Itu hanya jatuh setelah sekte terkuat mereka pindah, karena alasan yang jelas. Tentu saja langkah ini membingungkan banyak orang. Jarang sekali sekte peringkat atas berpindah. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini sama saja dengan kehilangan perlindungan iman yang ditinggalkan nenek moyang Anda. Lokasi sekte atau klan sama pentingnya dengan aturan yang mendasarinya. Artinya, jika lokasinya dipindahkan, maka imannya akan hilang juga. Hal ini sama dengan sekte Rusa Surgawi yang dengan santai membuang statusnya sebagai sekte Dewa Kaisar dan sekali lagi memulai dari bawah ke atas. Tapi, Dion termasuk di antara sedikit orang yang mengerti mengapa sekte kekuatan seperti itu melakukan ini. Hal ini berkaitan dengan rahasia jalan seimbang dan misteri di balik kematian alam semesta. Alam semesta Dion kemungkinan besar merupakan harapan terakhir dan kunci untuk memahami apa yang diperlukan untuk memperlambat atau bahkan membalikkan efek hit death. Namun, semua harapan itu dirusak oleh entitas yang masih mencuri inti dari rumah Dion saat mereka berbicara. Meski begitu, sudah jelas bahwa sekte Rusa Surgawi telah memahami beberapa hal. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi sekte dengan peringkat nomor 1? Harus dikatakan bahwa sebelumnya, posisi mereka paling baik ketiga atau kedua. Namun, ketika mereka bergerak, bukan saja mereka tidak menjadi lebih lemah, mereka menjadi lebih kuat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 979 istriku sendiri. Dion semakin ingin melihat patung tuannya sekarang.
Terlalu banyak yang tidak dia ketahui. Baiklah. Dion membantu Firver berdiri. Kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Ingat, kita adalah keluarga. Penerus, kamu sebenarnya, kata Firver dengan sedikit kegembiraan. Sekarang bukan waktunya orang tahu. Firver tertawa terbahak-bahak, tidak mampu menahan diri. Semua orang bertanya-tanya siapa Dion Sacharo yang mengerikan ini, tapi siapa yang tahu kalau dia berdiri di depan mereka selama ini. Tidak heran dia mengatakan bahwa 100 Firver pun bukanlah tandingannya. Itu adalah kebenarannya. Siapa di antara generasi muda yang berani mengatakan dengan pasti bahwa mereka bisa mengalahkan Dion Sacharo? Bagaimana Firver mengetahuinya? Bukankah sudah jelas? Semangat dunia warisan yang dia temukan telah membuatnya berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan teknik apapun yang dia terima kecuali dia menemukan penerus sekte rusa surgawi. Dan jika dia melakukannya, dia akan mengikutinya dengan setia. Pada saat itu, Firver mengira menemukan Dion seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, dan pada saat dia melakukannya, Dion mungkin tidak membutuhkannya lagi. Namun, roh itu memberinya satu petunjuk. Bagian pertama dari warisan penerusnya ada di kuadran rusa surgawi, sedangkan bagian kedua tersembunyi di dalam kuadran rendemen jiwa. Kecuali seseorang mendapatkan pengakuan dari binatang penjaganya, dia tidak akan pernah menjadi penerusnya. Saat Firver mengetahui tentang Dion Sacharo, dia hampir yakin bahwa dia harus menjadi penerusnya. Memang ini sebuah lompatan besar, tetapi dia sudah memupuk kesetiaan yang begitu besar kepada sekte rusa surgawi sehingga dia menolak untuk percaya bahwa penggantinya adalah orang biasa. Jadi, sekarang setelah Dion menyetujui teorinya secara diam-diam, dia sangat gembira. Dia bahkan percaya bahwa Dion terlalu rendah hati, yang membuatnya semakin menghormatinya. Penerus, bagaimana kamu bisa lolos dari Grandmaster Clara? Dia sangat kuat. Meskipun aku percaya padamu, karena kamu ingin menyembunyikan identitasmu untuk saat ini, akan sulit untuk melakukan keduanya dan melarikan diri darinya. Dion tertawa. Meski dia agak kasar, tetap saja aku tidak ingin melarikan diri dari istriku sendiri. Firver tersedak untuk yang ke-100 kalinya hari itu. Ada banyak keindahan di menara yang sepertinya tak tersentuh, dan Clara pasti salah satunya. Semua orang berasumsi bahwa suaminya dibuat-buat olehnya untuk menghindari gangguan terus-menerus karena dirayu oleh tuan muda lainnya. Pada titik inilah Firver tiba-tiba mengerti. Ketika Clara mengatakan bahwa suaminya adalah seorang alkemis yang lebih baik darinya, tidak ada yang mempercayainya. Karena alasan inilah semua orang mengira dia mengada-ada. Tapi, bagi Firver, siapa yang mungkin bisa menyaingi penerus sekte rusa surgawi dalam bidang alkimia? Dion hanya nyengir. Jarang sekali dia mendapat kesempatan memamerkan istri-istrinya. Faktanya, dia ingin mengklaim semuanya agar dunia dapat melihatnya. Sayangnya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi, dia akan memanfaatkan sepenuhnya bila dia bisa. Penerus, kupikir aku harus memberitahumu bahwa Donari juga ada di sini. Dion mengangkat alisnya. Sepertinya aku telah meremehkan konstitusinya lagi. Seharusnya, dia memiliki bakat jiwa yang tinggi, tapi aku juga yakin jiwanya lumpuh. Penerus, aku yakin jika kamu menyembuhkan jiwanya untuknya, kamu akan mendapatkan pendukung kuat lainnya. Potensinya sangat bagus, dia hanya tertahan oleh kuadran kita. Tentu saja Dion mengetahui hal ini. Dengan Soul Tome, dia dapat menyembuhkan semua penyakit yang berhubungan dengan jiwa. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penyembuhan ini bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Namun, Dion tidak bisa menyembuhkan seseorang begitu saja hanya karena itu. Dia tidak yakin bisa mempercayai Donari. Donari pasti memiliki sentimen yang sama dengan kami tentang kuadran 98, bahkan sampai dia meninggalkan keluarganya. Namun, saya masih ingin mengujinya lebih jauh lagi. Dion tahu bahwa jika dia ingin mencapai hal-hal yang ingin dia lakukan, dia membutuhkan bantuan banyak orang jenius yang berbakat. Dapat dikatakan bahwa Jenderal Iblis adalah awal yang sangat baik karena masing-masing dari mereka dapat dibandingkan dengan para jenius terbaik. Namun, 3.000 saja tidak cukup. Sebenarnya, banyak pasukan akan membunuh untuk mendapatkan 3.000 individu dengan kaliber yang telah dicapai oleh Jenderal Iblis. Kita tidak boleh lupa bahwa 3.000 jenderal ini dipilih langsung oleh Demon Sage melintasi ruang dan waktu. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki pencapaian yang sangat besar dalam budidaya tanpa bimbingan apapun. Mereka bahkan tidak punya teknik sendiri untuk digunakan. Dapat dikatakan bahwa Jenderal Iblis akan sepenuhnya mengambil alih peringkat menara epistemik jika bukan karena budidaya dan kemauan mereka disegel. Namun, meski semua sudah dikatakan, jumlahnya terlalu sedikit. Meski begitu, mereka akan menimbulkan badai yang mengejutkan seluruh dunia persilatan. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria dengan rambut pendek keemasan dan mata merah menyala membanting tinjunya, membakarnya hingga menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa hari terakhir, mereka mendapat laporan hilangnya bukan hanya satu, melainkan 2 titik menara. Ini sama sekali tidak masuk akal, sekte Flaming Lily seharusnya mengejar. Bertahan dengan sekuat tenaga, tapi sekarang mereka menyerang, dan dengan kesuksesan seperti itu,
Mereka tidak dapat memahami kekalahan dari menara dalam rentang waktu 3 hari. Bahkan ketika mereka membuat Sekte Flaming Lily lengah, butuh waktu berbulan-bulan untuk memenangkan 3 menara. Pria yang berbicara adalah pemimpin terpilih dari Sekte Gagak Emas, Egan Goldin. Karena mereka bersekutu dengan Sekte Fury Lotus dan Flame Rebirth, mereka tidak merasa perlu mengirimkan yang terbaik. Malah memutuskan untuk mengandalkan sekutu mereka untuk mengambil alih garis depan. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak ketidakpuasan. Meskipun secara teknis peringkat mereka di bawah Sekte Gagak Emas, Teratai Api dan Sekte Kelahiran Kembali Api masih merupakan sekte kuadran keempat yang perkasa. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan seperti itu dengan berbaring? Namun, itulah tepatnya yang telah mereka lakukan. Bukan rahasia lagi bagi mereka bahwa satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dianeksasi oleh Gagak Emas atau Sekte Flaming Lily adalah karena kedua pembangkit tenaga listrik itu saling menjaga satu sama lain. Jika mereka keluar dari barisan, mereka pasti akan menderita. Tapi, jika mereka mendengarkan dan Sekte Gagak Emas membayar mereka dengan apa yang dijanjikan, pada akhirnya mereka pasti akan menang. Namun, gagasan untuk mendengarkan murid batin peringkat 7 saja membuat mereka salah paham. Menempatkan si bodoh kecil ini sebagai komandan kepala sudah jelas merupakan tamparan di wajah mereka. Namun, si bodoh kecil ini adalah putra bungsu dari keluarga Goldin yang terhormat, klan pilar dari Sekte Gagak Emas. Meskipun mereka ribuan kali lebih berani, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Komandan Goldin, seorang pemuda mengenakan jubah hitam merah bertuliskan teratai dari Sekte Teratai Api angkat bicara, namanya adalah Vale Gaia, menurut laporan kami. Sekte Flaming Lily merilis informasi bahwa murid dalam peringkat teratas mereka, Madeline Sacharo, sebenarnya adalah istri Dewa Sacharo. Setelah mendengar bahwa sekte istrinya berada dalam bahaya, Dewa Sacharo menjadi marah dan memutuskan untuk mengirim Jenderal Iblisnya. Karena merekalah kami berada di belakang saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 980 persis alasan ini. Wajah Egan mengerut saat rahangnya mengatup. Dia diserahkan tanggung jawab komando karena murid-murid dalam sekte mereka yang berperingkat lebih tinggi tidak mau ketinggalan di lembah jenius. Namun, kedua sekte sekutu mereka masih menganggap hal ini sebagai pemecah bagi wajah mereka karena sebagai kuadran peringkat keempat. Apakah mereka benar-benar membutuhkan lembah di lantai suci? Ajaran inti sekte mereka terlalu bagus. Jadi, jelas sekali, ini hanyalah alasan yang dibuat-buat. Meski begitu, Egan memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat serius. Dia bosan dengan orang lain yang mengira dia bergantung pada keluarganya atau bahwa dia hanyalah versi yang lebih muda dan kurang berbakat dari kakak laki-lakinya. Tapi, lihat tanggung jawab yang diberikan padanya runtuh di hadapan matanya yang memenuhi dirinya dengan kemarahan yang tertahan karena ada satu lagi kejeniusan yang dia tidak punya harapan untuk dilampaui yang telah ikut campur. Siapa yang tidak tahu betapa menakjubkannya Dewa Sacharo saat ini? Tidak heran dia memiliki istri yang luar biasa. Apakah sekte mereka telah membenturkan kaki mereka ke lempengan besi? Tidak. Egan meraung dalam pikirannya. Sebenarnya sekte tersebut telah mendengar tentang hubungan Madeline dengan Dion. Namun, setelah mendengar bahwa Dion hanya mengirimkan 3.000 pemuda jenius, mereka mencibir, menganggap Dion terlalu sombong. Namun, nampaknya merekalah yang terlalu sombong. Hanya dalam 3 hari, para Jenderal Iblis telah menyapu gerbang, meletakkan 2 menara dan memberikan total 3 menara kepada Sekte Flaming Lily. Tentu saja, karena ini adalah gerbang menara epistemik, total ada 9 menara. Pada awalnya, Sekte Gagak Emas memiliki 5 dan Sekte Flaming Lily memiliki 4. Setelah serangan diam-diam mereka, Sekte Gagak Emas menguasai 8, meninggalkan Sekte Flaming Lily hanya dengan 1. Sekarang naskahnya mulai terbalik lagi. Selama beberapa hari terakhir, satu-satunya rencana Sekte Gagak Emas bertahan sambil merencanakan serangan cepat untuk merobohkan menara terakhir. Namun, bahkan sebelum mereka dapat bertindak, aspirasi mereka telah hancur total. Tiba-tiba, makanan lain masuk, berkeringat deras dan terengah-engah. Komandan yang terhormat, mereka menyerang menara api ungu. Egan berkedip, ini bagus bukan? Setiap menara memiliki bahayanya masing-masing. Misalnya, ki kematian yang harus dihadapi Dion selama kampanye pertamanya. Sedangkan menara api ungu dipenuhi dengan racun yang bisa langsung membunuh biksu manapun jika mereka tidak terus-menerus menggunakan energi suci untuk membuang racun tersebut. Itu adalah salah satu menara Sekte Gagak Emas yang paling kokoh karena tidak ada yang berani menyerangnya. Bagi semua komandan, yang disebut Jenderal Iblis ini menjadi terlalu sombong. Menara api ungu jelas bukan salah satu menara yang awalnya dimiliki oleh Sekte Flaming Lily. Mereka tidak mengerti mengapa para Jenderal Iblis itu akan melompati katak, bisa dikatakan, merebut kembali salah satu menara masa lalu mereka untuk menyerang menara api ungu. Bahkan, karena posisi menaranya, membuat mereka rentan terhadap serangan penjepit dari utara dan selatan. Komandan, tampaknya mereka kebal terhadap racun? Apa? Ketiga komandan itu berbicara bersamaan, berdiri dari kursi mereka.
Itu sangat mustahil. Jika mereka benar-benar menguasai menara api ungu, mereka akan memiliki menara 9 yang paling mudah dipertahankan. Selain itu, mereka akan memiliki titik sempurna untuk menyerang ke depan menuju menara terakhir Sekte Gagak Emas, dan ke belakang menuju menara epistemik. Jika ini terjadi, dan menara epistemik ditaklukkan kembali, pemegang kunci Sekte Gagak Emas akan kehilangan posisinya. Egan merasa dunianya hancur. Ini pasti akan menjadi kesalahannya sepenuhnya. Bagaimana orang bisa berpikir bahwa 3.000 orang jenius dapat mengubah sesuatu dalam perang yang mencapai skala puluhan juta? Sekte tersebut pasti akan berpikir bahwa itu semua karena ketidakmampuannya. Dia mengertakkan gigi. Kita akan habis-habisan bersama mereka. Perintahkan 1 korps untuk datang dari menara api emas, 1 dari menara api merah, 1 dari menara epistemik. Karena mereka ingin menamparkan wajah kita secara terang-terangan, kita akan menjepit mereka dari belakang. 3 sisi. Komandan Goldin, jarak dari menara epistemik ke menara api ungu terlalu jauh dan berbahaya, sekarang mungkin sepadan. Penjepit dari 2 sisi sudah cukup. Jika kita gagal, setidaknya menara epistemik akan memilikinya. Perlindungan yang memadai. Orang yang berbicara adalah komandan terakhir dari ketiganya, seorang wanita muda dari Flamme Rebirth. Karena keberuntungan yang dimiliki nenek moyang mereka, mereka berhasil menemukan beberapa bangkai utuh burung vermilion dewasa, kerabat jauh Phoenix yang digolongkan sebagai binatang transenden. Garis keturunan merah terang yang mengalir melalui pembuluh darah mereka jauh lebih lemah daripada jumlah darah Phoenix yang sama, namun mereka memiliki lebih banyak darah sambil tetap mempertahankan monopoli. Selain itu, sebagian besar alasan Flamme Rebirth setuju untuk berpartisipasi adalah karena kebenaran ini. Mereka menginginkan rahasia yang dimiliki Madeline dalam garis keturunannya. Legenda mengatakan bahwa Vermilion mungkin saja berevolusi menjadi burung Phoenix, tetapi, karena alasan yang jelas, mereka tidak memiliki burung Phoenix untuk digunakan dalam pengujian mereka. Meskipun Madeline tidak mengiklankan dengan tepat apa benih keyakinannya. Api ungu yang dia gunakan adalah salah satu dari jenisnya dan mudah dirasakan oleh mereka yang memiliki garis keturunan terkait Phoenix dan Phoenix. Mereka membutuhkannya. Egan menggelengkan kepalanya. Justru karena alasan inilah kita akan melakukannya dengan cara ini. Kita akan membuai mereka ke dalam rasa aman palsu dengan penjepit dari 2 sisi, sebelum menyapu bersih mereka dengan yang terakhir untuk memotong jalan mereka untuk melarikan diri. Kita tidak akan pernah berharap bahwa kita akan cukup berani untuk melakukan hal ini, dan itulah mengapa hal ini akan berhasil. Jauh di dalam gerbang utama kuadran api emas. Di wilayah menara api ungu, api perang sedang berkobar hingga tingkat tertinggi. Berita tentang serangan Sekte Flaming Lily telah menyebar, namun hal itu disambut dengan rasa puas diri. Semua jenderal yang bertugas mempertahankan benteng di menara khusus ini semuanya menyadari kelebihan yang mereka miliki. Jadi mengapa mereka tidak berpuas diri? Meskipun mereka tidak sepenuhnya kebal terhadap kabut racun menara, karena mereka adalah pihak yang bertahan, menurut aturan menara. Efek racun terhadap mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pihak yang menyerang, yang berarti mereka dapat mengeluarkan lebih sedikit energi untuk mencegahnya. Racun. Keuntungan seperti itu membuat menara ini hampir mustahil untuk ditaklukkan. Itulah sebabnya menara ini dipegang oleh Sekte Gagak Emas begitu lama. Sementara Komandan Goldin, bersama dengan murid-murid dalam peringkat pertama dari Sekte Teratai Api dan Kelahiran Kembali, ditempatkan di menara epistemik. Menara api ungu diserahkan kepada murid-murid dalam peringkat ke-10 dan ke-9 dari kedua sekte. Untuk alasan yang jelas, murid-murid yang lebih kuat membela menara lain. Di antara 2 menara yang ditaklukkan kembali oleh Sekte Flaming Lily dalam 3 hari terakhir, keduanya dipimpin oleh murid peringkat ke-7 dan ke-6 dari 2 sekte sekutu. Sekte Gagak Emas berasumsi bahwa murid-murid dengan peringkat itu seharusnya cukup untuk bertahan selama beberapa hari sampai mereka siap melancarkan serangan terakhir mereka. Namun justru inilah yang akhirnya menjadi kesalahan fatal mereka. 2 murid peringkat ke-7 dan ke-6 adalah jenius yang kuat, tetapi Jenderal Iblis terlalu berlebihan, terutama di hadapan Komando Gabungan Alidor dan Madeline. Selama sekitar 14 tahun terakhir, Alidor telah memaksakan diri untuk berlatih, mempersiapkan hari di mana dia bisa membalas dendam pada keluarga Uidah atas kematian seluruh klannya. Pada titik ini, dia telah mendapatkan kepercayaan Dion dan sempurna untuk menjadi ahli strategi utama dalam upaya ini. Selain dia, ada wajah-wajah familiar lainnya yang muncul selain para Jenderal Iblis, yaitu Kaet Lempakal, Thor dan Ava, semuanya telah berlatih sangat keras selama beberapa tahun terakhir. Masing-masing dari mereka telah lama naik pangkat menjadi orang suci. Tanpa batasan kepadatan energi yang buruk, bakat mereka meledak ke tingkat sebenarnya dan masing-masing dari mereka telah terkenal. Hanya saja nama Dion begitu mempesona sehingga orang lain tidak terlalu memperhatikan orang lain di kuadran rusa surgawi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.